Selamat pagi Pak, saya Ditya Kojiro dari kelas 12 IPA 1 ingin mempresentasikan tentang gereja saya. Gereja saya yaitu Gereja Batakaro Protestan atau yang sering disebut yaitu GBKP. Susun pengurusannya menurut moderamat, Ketua Umum Pendeta Krisman Imanta Barus MTH LM, Sekretaris Umum Pendeta Yunus Bangun MTH, Bendahara Umum Pendeta Mulia Peranginangin SE, Ketua Bidang Konia yaitu Pendeta Jenny Eliani Kliat STH, Ketua Bidang Marturia Pendeta Dr. Andus Calvinianus Jawa, Ketua Bidang Diakonia Pendeta Mestika N. Ginting STH MPSI, Ketua Bidang Pembinaan Pendeta Christopher Sinulinga MTH, Ketua Bidang SDM dan Personalia Pendeta Natalina Tarigan MTH, dan Ketua Bidang Dana dan Usaha Pendeta IR Ananta Purba, dan Wakil Sekretaris Umumnya Pendeta Jenderal Sembiring STH. GBKP yaitu Pekabar Injil periode pertama ini diterima masyarakat Karo dengan permusuhan. Masyarakat Karo menentang Belanda karena Belanda mengambil tanah rakyat untuk ditanami tembakau. Orang Karo menunjukkan perlawanannya dengan membakar gudang-gudang tempat menyimpan tembakau pada malam hari, merusak tanaman tembakau, dan bahkan mengancam jiwa para pengusaha. Mr. G.T. Kramer, Kepala Administrasi Delhi MIJ, mengumpulkan dana sebanyak 30.000 per tahun sebagai biaya perjinakan orang Karo dengan cara kritenisasi. Kramer berpendapat bahwa jalan satu-satunya untuk mengamankan perkebunan mereka adalah dengan melembutkan hati orang Karo dengan cara penggambaran Injil atau pemberitaan Injil. Kemudian Kramer mengadakan perjanjian dengan Nederlandse Zending Genots atau sering disebut NZG, sebuah zending yang ada di negara Belanda untuk mengirim tenaga pekabar Injil ke Delhi. Tanggal 18 April 1890, Pendeta H.C. Kriut dan Nicholas Ponto dari Minahasa tiba di Belawan untuk penginjilan orang Karo. Mereka memilih desa Buluawar menjadi pos pelayanan mereka. Di Buluawar, mereka mulai mempelajari bahasa Karo dan adat istiadatnya. Mereka mengadakan pendekatan-pendekatan dengan perbuatan baik untuk menciptakan suasana yang akrab dengan masyarakat setempat dengan tidak berjemu-jemu pekabar Injil pertama, berani mempertaruhkan nyawanya demi berita Injil untuk orang Karo. Motivasi penginjil NJG untuk menginjili orang Karo jauh melebihi memotivasi dari pengusaha perkebunan yang membiayai penginjilan tersebut. Penginjilan menghadapi banyak kendala mulai dari kebencian orang Karo kepada orang Belanda, komunikasi dalam bahasa Karo yang belum mereka pahami, dan juga ancaman keselamatan nyawa mereka. Namun penginjilan ini tidak mundur untuk memberitakan keselamatan kepada orang Karo. Pada masa permulaan penginjilan, para penginjil memberikan pelayanan pendidikan umum di 5 desa. Masing-masing didirikan satu pos pelayanan. Masing-masing sekolah dipimpin oleh guru Injil dari Minahasa serta mengadakan kerjasama dengan kepala desa setempat. Mereka membagi pos-pos sebagai berikut: Pendeta H.C. Kriut dan Nicholas Ponto di desa Buluawar, Injil Benyamin Wenas di desa Selabuhan, dan Injil Johan Inotoan di desa Sibolangit, Injil Ricardo Tempawas di desa Pernengen, dan Injil Hendrik Pesik di desa Tanjung Baringin. Pendidikan yang dilakukan ini mendapatkan curiga dari masyarakat setempat. Masyarakat setempat menganggap ini adalah siasat Belanda untuk mencari simpati rakyat. Hambatan ini ditanggulangi dengan cara pendekatan melalui kepala desa setempat. Mereka secara bersama-sama mengadakan penyuluhan serta pertemuan-pertemuan dengan masyarakat desa. Setelah 4 tahun pendidikan di 5 desa itu, maka mereka pun sudah mempunyai 39 orang murid. Masyarakat Karo memiliki kepercayaan terutama mengenai pengobatan penyakit-penyakit. Banyak pengobatan tradisional Karo yang pada umumnya berbaur dengan kepercayaan leluhur. Banyak penyakit yang diobati dengan cara tradisional dan tingkat kematian tinggi karena sakit penyakit. Penginjil ditantang untuk bekerja keras dan belajar tentang perawatan kesehatan dan obat-obatan. Mereka tidak hanya mempelajari bidang pengobatan medis, tetapi juga mempelajari pengobatan tradisional Karo. Para penginjil ini pergi melayani kapan dan di mana saja orang membutuhkan pelayanan kesehatan. Pekabar Injil menggunakan kesempatan di mana saja dan kapan saja untuk mengabarkan kabar kesukaan. Setelah 3 tahun kemudian, terjadi suatu kabar yang menggembirakan dan memang ditunggu-tunggu, yaitu pembaptisan pertama yang dilakukan kepada orang Karo sebagai buah Injil yang telah mereka beritakan. Tepatnya tanggal 22 Agustus 1893,
Dilakukan baptisan yang pertama terhadap 6 orang suku Karo di desa Buluh Awar. Tanggal 24 Desember tahun 1869 ditahbiskan gereja Batakaro yang pertama di Buluh Awar. Semua nyanyian yang dinyanyikan pada saat pentahbisan ini adalah nyanyian dalam bahasa Karo yang sudah diterjemahkan oleh para penginjil. Saat itu jumlah anggota jemaat 56 orang, sementara orang yang sudah dibaptis sebanyak 17 orang dan di CD 4 orang. Sekolah yang didirikan NZG 4 buah dengan murid 93 orang.